Saat ini kita masih dilanjutkan dengan pertempuran antara Xiao Yan yang melawan kelompok Yao Hua Liang Jun, dan ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik tangan iblis persembahan surga yang membuat Sain Luo Guizun pun penuh dengan ketidakpercayaan ketika dirinya melihatnya, sementara itu Xiao Yan hanya tersenyum menanggapi keterkejutan mereka. Jadi tangan iblis persembahan surga adalah sesuatu yang dirinya peroleh dari tangan Yi Chen dari Sekte Langit yang mendalam, dan tentu saja Xiao Yan sudah sering mempraktikkannya setelah mendapatkannya, namun ini adalah pertama kalinya dirinya menggunakan teknik tersebut dan efek yang dirinya dapatkan tampaknya tidak buruk. Sementara itu ekspresi Yao Hua Liang Jun juga sedikit jelek dan dirinya segera berteriak, jangan memberi Xiao Yan kesempatan untuk bersantai, karena saat ini Xiao Yan juga kelelahan dan lebih baik mereka segera menyerang. Sain Luo Guizun sedikit mengangguk namun baru saja dirinya akan menyerang justru tiba-tiba saja dirinya melihat senyum aneh yang terangkat di wajah Xiao Yan. Xiao Yan pun segera perlahan melepaskan tangannya dan mereka berdua merasakan energi alam di sekitar mereka yang mulai mendidih seperti air. Saat ini gelombang demi gelombang energi seperti zat masuk mengalir menuju ke tubuh Xiao Yan. Lalu dengan dukungan energi yang besar dan perkasa ini membuat pucat di wajah Xiao Yan perlahan mulai menghilang, sehingga membuat kelompok Sain Luo langsung tumpul ketika mereka menyaksikan adegan ini, karena dengan pengalaman mereka maka secara alami mereka menyadari bahwa ini adalah metode Qi kelas Tian, dan dengan memiliki dukungan metode Qi kelas Tian maka pada dasarnya tidak akan ada habisnya. Sementara keduanya di sisi lain akan mengalami kelelahan saat doki mereka benar-benar telah berkurang, sehingga bagaimana mungkin mereka akan bertarung dalam pertempuran yang seperti itu. Di sisi lain Xiao Yan merasakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan lebih banyak doki dan menyebabkan dirinya tanpa sadar tersenyum, lalu dirinya mengejek keduanya dengan bertanya, apakah mereka akan melakukan pertarungan lagi? Ekspresi Sain Luo Guizun pun menjadi suram ketika dirinya melihat cara Xiao Yan bertindak, sehingga dirinya pun segera berteriak seharusnya Xiao Yan tidak bertindak begitu senang, karena Sekte Langit yang mendalam milik mereka bukanlah satu-satunya yang tertarik pada Xiao Yan. Setelah mengucapkan kata-kata ini mata Sain Luo Guizun pun mendarat di hutan di bawah. Lalu dirinya berteriak kepada sesosok manusia dan berkata, jika dirinya tidak menyerang maka bocah ini akan melarikan diri. Sebuah tawa pun segera terdengar yang dilanjutkan dengan berkata bahwa tetua Sain Luo harap diyakinkan bahwa dirinya tidak akan bisa melarikan diri, dan diri yang mulia ini takut dirinya memiliki batu giok spasial yang dibuat oleh Yao Chen untuk dirinya. Oleh karena itu dirinya menyegel ruangan ini terlebih dahulu. Setelah perkataan tersebut terdengar langit pun menjadi terdistorsi bersamaan dengan satu sosok yang perlahan muncul. Hati Xiao Yan tenggelam saat melihat sosok familiar yang muncul di langit dan itu ternyata Tianzun ke-9 sang duta rokok Raspel. Tentu saja saat ini ekspresi Xiao Yan pun berubah menjadi suram namun dirinya tidak mengatakan apa-apa, dan beberapa pikiran berputar di dalam hatinya. Karena kekuatan Tianzun ke-9 ini setidaknya memiliki kekuatan tingkat bintang 7 hingga bintang 8, dan dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa situasinya akan menjadi begitu berbahaya, namun kekuatannya saat ini telah melonjak oleh karena itu dirinya tidak benar-benar merasa putus asa, karena dengan teratai api pemusnahan dan teratai penciptaan surga agung, maka Xiao Yan percaya bahwa bahkan Tianzun ke-9 ini akan mengalami kesulitan ketika menerimanya secara paksa. Selain itu metode Qi mantra api telah berkembang menjadi metode Qi kelas Tian, sehingga Xiao Yan tidak perlu khawatir memasuki kondisi lemah setelah menggunakan Annihilation Fire Lotus. Xiao Yan pun tertawa dingin sebelum akhirnya dirinya memutar tangan kanannya dan cahaya keemasan samar muncul di telapak tangannya. Lalu sebuah doki pun bersiul di dalam tubuhnya pada saat ini. Seketika Tianzun ke-9 segera menyipitkan kedua matanya saat melihat cahaya keemasan di telapak tangan Xiao Yan. Lalu dirinya pun segera bertanya, apakah Xiao Yan tidak ingin menyelamatkan ayahnya?
Tianzun ke-9 secara pribadi menyaksikan Xiao Yan melepaskan Great Heaven Creation Palm, bahkan hantu tua Zai Xing pun bisa terbunuh di tempat. Oleh karena itu dirinya pun takut dengan serangan ini dan tiba-tiba berteriak ketika dirinya melihat Xiao Yan yang ingin menggunakannya cahaya keemasan di telapak tangan. Atas hal tersebut membuat Xiao Yan menjadi lamban ketika dirinya mendengar teriakan dingin dari Tianzun ke-9. Setelah itu Tianzun ke-9 pun berbicara dengan wajah dingin agar Xiao Yan mengikutinya kembali ke Hall of Soul, sehingga dengan begitu Xiao Yan akan dapat bertemu dengan ayahnya, dan jika Xiao Yan berani melawan maka dirinya akan membunuh ayahnya setelah kembali. Mata Xiao Yan pun gelap dan dingin saat dirinya menatap ke arah Tianzun ke-9, dan sesaat kemudian Xiao Yan pun tertawa sebelum akhirnya nada suara tenang segera keluar dari mulutnya. Xiao Yan pun meledek dengan berkata, dengan gelarnya sebagai Tianzun ke-9 dari Hall of Soul, apakah dirinya saat ini sebenarnya sedang mencoba menggunakan taktik bodoh seperti itu? Mata Tianzun ke-9 pun menjadi suram ketika mereka melihat wajah tenang dari Xiao Yan, dan dirinya benar-benar tidak berharap bahwa Xiao Yan akan bertindak seperti ini. Lalu tidak lama Yao Hua Liang Jun pun segera berkata kepada Tianzun ke-9 bahwa bocah ini benar-benar licik, dan dirinya tidak akan terjebak dengan trik seperti itu, sehingga menyerang bersama dan menangkapnya adalah jalan yang terbaik. Ekspresi Tianzun ke-9 pun acuh tak acuh saat dirinya mulai mengganggu, dan dengan lembut dirinya pun maju selangkah dan ruang di hadapannya menjadi terdistorsi saat tubuhnya menghilang hampir seketika. Dan sesaat kemudian dirinya pun muncul di hadapan Xiao Yan dengan cara yang seperti hantu, lalu 5 jarinya membentuk cakar dan membawa angin kencang saat mereka meraih tembolok Xiao Yan. Ruang pun segera runtuh dimanapun angin dari cakar ketika melewatinya. Meskipun begitu Xiao Yan masih tanpa ekspresi saat menghadapi angin kencang yang tiba-tiba menyerang, dan sebuah cahaya keemasan samar berlama-lama di tangan kanannya dan tinjunya segera terlempar, sehingga dua kelompok angin bertemu di udara dan ledakan yang dalam tiba-tiba menyebar. Setelah itu riak angin menyebar dengan cara melingkar bahkan merobek ruang di sekitarnya sampai banyak garis hitam gelap muncul. Tubuh Xiao Yan pun bergetar saat keduanya bertabrakan dan kakinya terhuyung-huyung lebih dari belasan langkah ke belakang. Setelah itu Xiao Yan mengangkat tangan kanannya yang agak mati rasa saat ekspresi serius di matanya menjadi lebih padat. Karena setelah pertukaran ini Xiao Yan benar-benar memahami kekuatan Tianzun ke-9 yang telah berada di tingkat puncak bintang 7 Dozun, dan hanya satu langkah lagi dirinya akan bisa mencapai tingkat bintang 8. Xiao Yan pun bergumam di dalam hatinya bahwa dirinya sangat beruntung karena tangan kanannya telah ditempa oleh roh emas, karena jika tidak maka beberapa cedera pasti akan terjadi selama tabrakan tersebut. Dan tidak lama Sain Luo Guizun dan Yao Hua Liang Jun berteriak dan menyerang ke arah Xiao Yan secara bersamaan. Lalu pilar Douqi yang sangat ganas bergegas menuju ke arah Xiao Yan tanpa memberinya waktu untuk beristirahat. Melihat hal itu Tianzun ke-9 juga tidak ragu-ragu dan tubuhnya bergerak hingga akhirnya dirinya bergegas ke depan. Douqi yang agung meledak ke segala arah saat dirinya mengangkat tangannya dan kekuatannya bahkan menyebabkan langit bergetar, menghadapi serangan 2 bintang 6 Dozun dan 1 bintang 7 Dozun, tentu saja membuat Xiao Yan saat ini berada dalam situasi yang berbahaya, dan jika dirinya tidak memiliki bantuan kecepatan dan kekuatan api surgawi, maka dirinya akan terluka parah oleh ketiganya. Namun meskipun begitu saat pertempuran menjadi semakin panas situasinya menjadi semakin buruk bagi Xiao Yan, dan ekspresi Xiao Yan pun berubah gelap dan sebuah cahaya keemasan melonjak dari telapak tangan kanannya, lalu Douqi melonjak keluar dari tubuhnya dan dituangkan ke telapak tangannya, sehingga tubuh Tianzun ke-9 seketika berhenti saat dirinya melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Lalu dirinya pun memberi isyarat kepada yang lain dan berteriak agar mereka berhati-hati karena Xiao Yan akan menggunakan skill Dou kelas Tian. Mendengar hal tersebut dua sosok yang akan menyerang Xiao Yan pun segera mundur dengan cepat, sedangkan Xiao Yan segera mengeluarkan teknik telapak tangan penciptaan surga yang agung. Lalu energi di telapak tangan menjadi cerah hingga sesaat kemudian cahaya hitam aneh muncul dan telapak tangannya membanting ke arah ruang kosong di bawah.
sebuah cahaya hitam bulat yang aneh pun segera menyebar dengan cepat seperti kilat, dan setelah telapak tangan kanannya didorong ke bawah, lalu pada saat yang sama gaya hisap yang sangat kuat meletus dari cahaya bola tersebut, sehingga Tianzun ke-9 dan dua sosok lainnya pun melambat setelah terpengaruh oleh kekuatan hisap yang menakutkan. Saat ini mereka melihat bola cahaya hitam yang berkembang pesat dan ekspresi Tianzun ke-9 seketika tenggelam. Lalu dirinya berteriak agar mereka jangan panik karena keterampilan Dou kelas Tian ini mungkin kuat akan tetapi mereka bertiga masih dapat menerimanya jika mereka bergandengan tangan. Saat ini tubuh Tianzun ke-9 adalah yang pertama berbalik setelah teriakannya terdengar. Lalu Douqi melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri dan Douqi yang luas dan perkasa menyebabkan tetesan hujan kecil perlahan turun. Sedangkan Sain Luo Guizun dan Yao Hua Liang Jun ragu-ragu sejenak setelah melihat Tianzun ke-9 berhenti melarikan diri. Mereka juga sempat mengatupkan gigi mereka dan memanggil semua Douqi di dalam tubuh mereka. Dan dengan sekejap Douqi bersiul di langit seperti badai yang menimbulkan suara gemuruh. Saat ini mereka pun membentuk 3 pilar Douqi yang berukuran 1000 meter dan pilar-pilar itu menempel di atas kepala mereka bertiga. Setelah itu Douqi pun segera bergegas untuk bertabrakan dengan lingkaran bola cahaya hitam, dan beberapa energi yang sangat menakutkan seketika bertabrakan bersama-sama dan pada saat ini bahkan matahari menjadi redup, badai energi yang menakutkan meluas dari titik kontak dan pohon-pohon yang padat di bawah tampak seperti gandum yang dipanen, bahkan bola cahaya hitam yang tidak tertandingi tersebut dengan paksa dicegah menyebar, dan semua kekuatan hisap di dalamnya tetap menakutkan. Lalu pilar Douqi sepanjang 3000 meter ditelan ke dalam lubang hitam yang kosong, dan barulah kemudian bola tersebut perlahan menghilang. Saat ini Sain Luo Guizun dan Yao Hua Liang Jun pun menghela nafas lega setelah menghilangkan teror yang hadir di mata mereka. Sementara itu wajah Tianzun ke-9 sedikit pucat dan jelas dirinya kelelahan dengan tindakan ini. Namun untungnya dirinya berhasil memblokir pukulan mematikan dari Xiao Yan. Selanjutnya dirinya pun perlahan mengangkat kepalanya dan matanya sangat tajam saat dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Di sisi lain senyum dingin juga melintas di wajah Xiao Yan, dan ketika dirinya melihat senyum ganas di wajah Tianzun ke-9, Xiao Yan pun segera mengepalkan tangannya dan 4 jenis api surgawi segera muncul. Sebuah senyum ganas di wajah Tianzun ke-9 seketika berubah menjadi hijau ketika dirinya melihat 4 jenis api surgawi di telapak tangan Xiao Yan, dan bersamaan dengan itu garis retak spasial tiba-tiba terbelah sementara wajah Tianzun ke-9 berwarna hijau, lalu mengikuti pembentukan celah spasial sosok kuat dengan cemas tersandung keluar darinya, lalu sosok tersebut pun terbatuk sebelum akhirnya menatap ke arah Xiao Yan dan berkata, akhirnya dirinya menemukan adik laki-laki Xiao Yan. Xiao Yan pun seketika kaget saat melihat sosok yang dikenalinya ini dan itu ternyata adalah Hei Qing. Xiao Yan pun segera bertanya, mengapa kakak Hei Qing datang menemuinya? Hei Qing pun memandang Xiao Yan seolah-olah dirinya telah menemukan penyelamat dan dirinya pun segera berbicara. Dirinya berkata bahwa dirinya datang untuk mencari Xiao Yan tentang beberapa hal, dan orang-orang tua dari suku itu telah mengirimnya untuk menemui Xiao Yan, dan untungnya Zian si bocil Luknut telah meninggalkan segel naga pada Xiao Yan, karena jika tidak maka dirinya benar-benar akan kesulitan untuk mencari Xiao Yan sampai mati. Xiao Yan pun mengerutkan keningnya setelah dirinya mendengar hal itu, karena ada hal apa yang bisa mengarahkan naga void kuno kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun seperti menyadari sesuatu sebelum akhirnya bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi pada Zian si bocil Luknut? Hei Qing pun berkata bahwa Zian si bocil Luknut tidak dalam permasalahan, namun ada sesuatu yang membutuhkan bantuan dari Xiao Yan, dan jika Xiao Yan punya waktu maka dirinya harus pergi dengan Hei Qing. Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak ketika dirinya melihat ekspresi Hei Qing yang agak muram, lalu setelah itu dirinya mengangguk dan tampaknya masalah itu cukup besar, karena jika tidak maka itu tidak akan menyebabkan seorang ahli seperti Hei Qing menjadi panik seperti ini. Xiao Yan pun segera berkata, setelah saya menyelesaikan permasalahan di sini maka dirinya akan melakukan perjalanan dengan Hei Qing. Hei Qing pun segera bertanya,
apakah ada permasalahan? Lalu dirinya pun segera menoleh melihat sekitarnya sebelum akhirnya sedikit tercengang, karena dirinya menyadari ada sesosok tua yang bernama Mo Yu dari Hall of Soul. Lalu dirinya pun segera bertanya kepada Mo Yu, apakah dirinya ingat Paman Hei King ini? Tianzun ke-9 pun sedikit terkejut dan ekspresinya muram saat dirinya tiba-tiba tampak teringat sesuatu, bahkan ekspresinya pun sedikit berubah dan dirinya segera berteriak, apakah sosok tersebut adalah Hei King dari suku naga Void kuno? Hei King pun hanya terdiam dan melingkarkan tangannya di depan dadanya, sedangkan mata Tianzun ke-9 benar-benar menjadi sangat gelap namun dirinya tidak mengungkapkan kemarahan apapun, karena dirinya jelas mengerti bahwa pria besar di depannya ini adalah seseorang yang sangat merepotkan. Lalu tidak lama setelah itu Sain Luo Guizun pun segera memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah ketua dari Sekte Langit yang mendalam bernama Sain Luo Guizun, sedangkan Xiao Yan ini adalah orang yang ingin ditangkap oleh Sekte Langit yang mendalam miliknya, dan dirinya berharap teman ini tidak ikut campur tentang urusan mereka, meskipun Tianzun ke-9 menyadari latar belakang dari Hei King. Akan tetapi tampaknya Sain Luo Guizun yang kemplu ini tidak mengetahui apa-apa, dan setelah melihat Xiao Yan secara bertahap jatuh ke dalam kerugian maka bagaimana mungkin mereka bisa membiarkannya melarikan diri begitu saja. Oleh karena itu Sain Luo Guizun menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan lembut dan suara yang dalam, menanggapi perkataan Sain Luo Guizun. Hei King pun segera mengerutkan keningnya lalu dirinya segera mengulang perkataan Sekte Langit yang mendalam dan bertanya, benda apakah itu? Lalu dirinya pun segera melambaikan tangannya dengan agak tidak sabar dan berkata bahwa mereka semua harus bergegas dan pergi, karena dirinya mencari adik Xiao Yan mengenai beberapa hal dan berhentilah membuang-buang waktunya. Ekspresi Sain Luo Guizun dan Yao Hua Liang Jun berubah setelah mendengar kata-kata kasar dari Hei King, lalu mereka pun segera melangkah melalui ruang kosong dan tubuh mereka segera bergegas ke depan seperti kilat. Doki yang gelap dan dingin dengan keras menabrak Hei King tanpa ditahan. Hei King pun segera tertawa sebelum akhirnya berkata, kalian ini 2 bintang 6 Dozun saja benar-benar memiliki keberanian untuk bertindak di hadapannya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut kedua tinjunya pun mengencang dan otot-otot di sekujur tubuhnya berfluktuasi dengan cara yang aneh, dan akhirnya dirinya mengirim tinjunya ke depan tanpa serangan apapun, sehingga ledakan pun segera terjadi dengan 2 tinju logam yang pecah dan membentuk 2 tanda spasial hitam. Lalu tanda spasial hitam ini bergerak dengan cepat sebelum bertabrakan dengan keduanya. Ekspresi kelompok Sain Luo Guizun bergetar setelah tabrakan dan ekspirasi mereka segera berubah menjadi pucat, karena kekuatan menakutkan yang mereka hadapi yang tampak mampu menghancurkan segalanya menyebabkan teror melonjak di lubuk hati mereka. Lalu mereka berdua pun memuntahkan seteguk darah segar dan tubuh mereka terbang kembali seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dan saat ini mereka dengan keras menembak ke hutan di bawah dan menabrak tanah yang membentuk lubang sedalam 100 meter. Setelah mengirim 2 orang tersebut nyungsep ke tanah, Hei King pun menepuk kedua tangannya, lalu wajahnya dipenuhi dengan ejekan dan matanya yang mengandung niat buruk segera melirik ke arah Tianzun ke-9. Kemudian dirinya pun segera bertanya, apakah Mo Yu akan pergi sendiri atau haruskah Hei King melakukannya? Tianzun ke-9 pun segera berkata bahwa Hei King seharusnya tidak bertindak begitu arogan, karena Xiao Yan adalah seseorang yang ingin ditangkap oleh kepala aula jiwa, dan apa Hei King benar-benar akan melindunginya. Hei King pun menyipitkan matanya dan berkata bahwa dirinya tidak peduli dengan semua ini, karena orang-orang tua dari klannya juga ingin bertemu dengan Xiao Yan, oleh karena itu mereka harus melupakan untuk membawa Xiao Yan pergi. Kemarahan di mata Tianzun ke-9 pun melonjak dan kedua tangannya perlahan mengencang dan mengeluarkan suara retak, lalu Doki yang menakutkan perlahan menyebar keluar dari tubuhnya, sedangkan Hei King pun dengan dingin tertawa sebelum akhirnya bertanya, apakah Mo Yu ingin bertarung? Dan jika begitu permasalahannya maka dirinya juga ingin melihat apakah Mo Yu telah meningkat setelah bertahun-tahun. Setelah mengucapkan hal tersebut tubuhnya pun seketika menjadi terdistorsi dan memancarkan ledakan tulang seperti guntur yang terendam.
Mengikuti suara tulang-tulang ini tubuhnya pun berubah menjadi lebih besar, dan tekanan yang sangat kuat segera dipancarkan secara samar dari tubuhnya yang kuat. Mata Tianzun ke-9 berkedut tanpa sadar dan dirinya menghirup udara dalam-dalam dan menekan amarah di dalam hatinya. Tentu dirinya sadar bahwa dirinya bukan tandingan dari He King dengan kekuatannya karena He King telah menunjukkan dirinya. Dan Tianzun ke-9 juga mengerti bahwa menangkap Xiao Yan telah menjadi tugas yang mustahil, sehingga Tianzun ke-9 hanya bisa mengatupkan giginya saat memikirkan hal ini. Lalu dirinya segera menatap ke arah Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan tidak akan bisa bersembunyi selamanya, dan dirinya tidak percaya bahwa seseorang akan selalu ada untuk menyelamatkan Xiao Yan di masa depan. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut dirinya pun segera berbalik dan baru saja dirinya akan pergi tiba-tiba He King pun membuka mulutnya. Dirinya pun segera berkata, ketika Mo Yu kembali sebaiknya dirinya memberitahu orang-orang di atasnya untuk tidak melawan Xiao Yan dan anggota dari klan Xiao lagi, karena dendam antara klan Hun dan klan Xiao sudah tidak ada lagi saat ini. Dan jika bertindak berlebihan maka akan tiba saatnya di mana mereka semua akan menyesalinya. Tianzun ke-9 pun menyipitkan matanya saat mendengar kalimat terakhir dari He King, lalu dirinya dengan dingin tertawa dan berkata bahwa tidak ada gunanya memberitahunya tentang hal ini, karena tidak ada yang bisa menghentikan Hall of Soul untuk melakukan apapun, baik itu klan Gu maupun suku naga Void kuno juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tubuh Tianzun ke-9 pun seketika bergetar setelah mengucapkan kata-kata ini dan dirinya berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke cakrawala. He King pun dengan lembut menggosok tinjunya saat dirinya melihat sosok Tianzun ke-9 yang menghilang, dan ekspresinya benar-benar dingin hingga sesaat kemudian dirinya pun menoleh ke arah Xiao Yan, lalu dirinya pun tersenyum dan bertanya, apakah adik Xiao Yan baik-baik saja? Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya menangkupkan tangannya dan berkata, Xiao Yan telah menyusahkan kakak laki-laki untuk ikut campur tangan lagi. He King pun berkata bahwa itu tidak masalah, karena kali ini suku naga Void kuno juga benar-benar akan merepotkan Xiao Yan, dan Xiao Yan akan menyadari alasan pastinya begitu dirinya ikut dengan He King. Dan jika sudah tidak ada yang lain maka bisakah mereka pergi sekarang, karena hal ini benar-benar sangat penting dan mereka harus bertindak dengan cepat. Melihat He King yang bertindak dengan serius hati Xiao Yan pun menjadi sungguh-sungguh. Xiao Yan pun bertanya-tanya, apa yang menyebabkan suku naga Void kuno menjadi begitu cemas seperti ini? Setelah itu Xiao Yan pun menunjuk ke arah King Lin dan bertanya, bisakah dirinya membawa temannya? He King melirik ke arah King Lin dan mengangguk sebelum akhirnya berkata, itu tidak menjadi permasalahan. Xiao Yan pun menghela nafas lega setelah melihat anggukan dari He King. Lalu Xiao Yan pun melambaikan tangannya dan mengembalikan Sky Demon Puppet yang telah dipukuli hingga menimbulkan banyak lubang dan luka di tubuhnya. Di sisi lain King Lin juga segera mengembalikan semua ahli ke dalam matanya. Lalu King Lin meninggalkan Hua Jin yang ketakutan yang berdiri di langit, dan dirinya menunjukkan ketakutannya saat dirinya melihat He King yang kekuatannya menyebabkan dirinya merasa terkejut. King Lin pun segera bertanya, apakah mereka akan melepaskan wanita ini? Xiao Yan pun melirik wanita tersebut dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, kita tidak punya waktu. Selain itu Xiao Yan juga terlalu malas untuk secara pribadi memberi pelajaran kepada wanita seperti itu yang tepis. Xiao Yan pun berbalik untuk melihat ke arah He King dan berkata bahwa dirinya telah siap untuk pergi. He King pun mengangguk sebelum akhirnya tangannya segera terangkat dan merobek celah spasial. Lalu tubuh Xiao Yan dan King Lin pun segera masuk dalam sekejap. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan spasial selama hampir 1 jam, He King pun tiba-tiba mengurangi kecepatannya. Xiao Yan pun segera berkata, apakah mereka akhirnya sudah sampai? Perhatian Xiao Yan seketika menjadi kuat ketika dirinya melihat lingkaran cahaya, dan tiba-tiba kecepatan mereka pun meningkat hingga sesaat kemudian mereka bertiga berubah menjadi 3 sosok cahaya yang masuk ke dalam lingkaran perak. Pandangan Xiao Yan sejenak menjadi kabur setelah masuk ke dalam lingkaran cahaya.
dan tiba-tiba penglihatan Xiao Yan kembali dan adegan di depannya yang tidak lagi dipenuhi dengan warna perak yang monoton namun sebuah gunung hijau subur memenuhi matanya saat ini. Xiao Yan pun terkejut setelah dirinya melihat tanah yang muncul di hadapannya. Tentu saja menggunakan kata pulau untuk menggambarkan hal-hal yang ada di depannya memang benar-benar cukup cocok. Xiao Yan juga mempelajari penghalang cahaya dan membuatnya terpana karena bagian luar sebenarnya adalah ruang kosong yang menyebabkan hati seorang terasa dingin. Lalu pulau ini benar-benar ditangguhkan dalam ruang kosong, dan tidak lama setelah itu Hei King melihat ke bawah sebelum akhirnya memerintahkan mereka untuk mengikutinya. Dirinya pun melambaikan tangannya dan memimpin untuk mendarat ke pulau tertentu. Xiao Yan dan King Lin pun buru-buru mengikuti di belakangnya dan King Lin segera berkata, "Aura di sini benar-benar menakutkan." Xiao Yan mengangguk setuju karena dirinya samar-samar merasakan bahwa ada cukup banyak aura kuat dan juga aura tersembunyi yang ada di sekitar Pulau Naga ini, sehingga mereka berdua pun terus mengikuti Hei King menuju sebuah gunung di tengah pulau. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan beberapa sosok yang tampak sedang berpatroli, dan ketika sosok-sosok ini melihat Hei King mereka berhenti bergerak dan mengalihkan pandangan terkejut mereka ke arah Xiao Yan dan King Lin sebelum mundur. Tidak lama mereka pun perlahan mendarat di atas gunung besar dan tiba-tiba sosok berjubah putih diam-diam muncul di depan mereka. Hei King pun menangkupkan tangannya dan berkata bahwa Hei King menyapa tetua ketiga. Setelah itu dirinya pun menunjuk ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa ini adalah teman Zian si bocil Luknut yang bernama Xiao Yan. Lalu sosok berjubah putih pun tersenyum saat dirinya mulai berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya pun segera berkata kepada Xiao Yan untuk jangan menyalahkan kecerobohan mereka karena telah memanggil teman muda Xiao Yan dengan tergesa-gesa. Hei King pun segera memperkenalkan sosok tua tersebut kepada Xiao Yan bahwa dirinya adalah ketua ketiga bernama Zuli. Xiao Yan pun segera menangkupkan tangannya dan berkata, "Tetua Zuli ini benar-benar terlalu sopan, karena Zian si bocil Luknut adalah teman Xiao Yan oleh karena itu dirinya secara alami akan bergegas jika dirinya dalam masalah." Meskipun lelaki tua di hadapan Xiao Yan menunjukkan wajah ramah dan hangat namun Xiao Yan tidak berani meremehkannya. Dirinya pun berpikir sepertinya tertua Zuli ini kemungkinan adalah seorang ahli yang telah mencapai puncak kelas Dozun, dan dirinya mungkin telah mencapai level Ban Seng seperti gurunya. Tentu saja suku naga Void kuno memang dipenuhi dengan banyak ahli yang tersembunyi. Kemudian tetua Zuli pun tersenyum sambil membelai janggutnya yang seputih salju. Matanya yang tenang tiba-tiba mendarat di King Lin dan dirinya langsung terkejut. Lalu dirinya segera berkata bahwa aroma ini sebenarnya adalah aroma ular surga kuno, dan tidak terduga bahwa ada jiwa ular surga kuno yang masih ada di dunia ini. King Lin pun dengan hati-hati melirik ketua Zuli di hadapannya. Lalu dirinya dengan lembut membuat suara pengakuan. Ular surga kuno dikabarkan telah bertarung dengan naga Void kuno selama zaman kuno, dan saat ini kedua spesies itu bertemu lagi dan jiwa ular surga kuno di dalam tubuhnya berfluktuasi sedikit tidak biasa. Namun beruntung pada saat ini dirinya bisa menekannya. Meskipun ular surga kuno kuat namun ini adalah wilayah naga Void kuno. Dan jika orang tua di dalam tubuh King Lin itu diizinkan keluar maka kemungkinan besar itu akan dipukuli menjadi bubur oleh banyak naga Void kuno di sini. Melihat King Lin yang berpikir, Zuli pun segera tertawa dan berkata, "Sebaiknya nona muda tidak perlu takut, karena suku ular surga kuno sudah tidak ada lagi, dan dendam dari zaman kuno itu sudah diselesaikan sejak lama." Namun jiwa ular surga kuno secara alami memang ganas dan sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu nona muda harus berhati-hati dan jangan biarkan dirinya dikendalikan. King Lin pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari tetua Zuli. Di sisi lain Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dirinya bertanya, bolehkah dirinya tahu apakah yang sebenarnya terjadi kepada Zian si bocil Luknut? Zuli pun terdiam setelah mendengar pertanyaan dari Xiao Yan, dan sesaat kemudian dirinya dengan lembut menghela nafas dan berkata, "Itu semua karena buah asal naga Phoenix tersebut. Zian si bocil Luknut adalah bagian dari garis keturunan kerajaan dari suku naga Void miliknya. Lalu ayahnya adalah Raja Void kuno pada saat itu,
namun dirinya tiba-tiba menghilang bersamaan dengan Xian si bocil Lucknoth, dan setelah mereka tiba di dataran tengah beberapa tahun yang lalu, justru hanya Xian si bocil Lucknoth lah yang bisa mereka rasakan. Xiao Yan pun sedikit terkejut saat dirinya mendengar kata-kata ini. Tetua Zuli pun lanjut berbicara bahwa buah asal naga Phoenix adalah harta misterius yang sangat tidak mungkin tumbuh setelah menyerap darah naga Void kuno dan darah Phoenix surga, dan jenis buah ini dapat mengubah darah naga kuno atau Phoenix surga. Selain itu memungkinkan tubuh seseorang untuk memiliki spesialisasi dalam kedua makhluk tersebut dan mendapatkan garis keturunan Raja Binatang Ajaib sejati. Karena sejak Xian si bocil Lucknoth membawa kembali buah asal naga Phoenix, membuat mereka memutuskan untuk mengizinkannya mewarisi kekuatan setelah beberapa diskusi, dan salah satu alasannya adalah karena dirinya memiliki darah bangsawan. Lalu begitu dirinya memasuki kondisi dewasanya, dirinya akan menjadi Ratu Naga Void kuno yang baru, jadi hal itu sangat cocok baginya untuk memiliki garis keturunan ini. Lalu alasan keduanya karena dirinya juga masih muda dan memiliki kemampuan beradaptasi, jadi akan lebih mudah baginya untuk menyerap buah asal naga Phoenix tersebut. Tetua Zuli tanpa sadar tertawa dengan nada pahit ketika dirinya berbicara sampai saat ini, lalu dirinya segera melanjutkan perkataannya, namun hasil dari semua itu akan melebihi harapannya. Karena energi buah asal naga Phoenix terlalu kuat dan tubuh Xian si bocil Lucknoth tidak dapat sepenuhnya menyerap energi menakutkan ini, oleh karena itu energi pun sudah mulai memadat. Xiao Yan pun terkejut saat mendengar kalimat ini dan bertanya, apa yang dimaksud oleh Tetua Zuli? Tetua Zuli pun menghela nafas dan berbalik lalu berjalan menuju aula dan mengajak Xiao Yan untuk mengikutinya. Xiao Yan pun buru-buru mengikuti Tetua Zuli dari belakangnya. Lalu tidak lama setelah itu mereka pun menghentikan langkah mereka jauh di dalam aula besar, dan aula besar ini dibangun dari batu besar. Lalu di tengah aula besar ada altar yang menjulang tinggi, dan pada saat ini sosok kecil yang cantik diam-diam berbaring di atas altar. Xiao Yan pun melirik dan matanya terfokus pada tubuh kecil yang indah tersebut dan ekspresinya langsung berubah. Tentu Xiao Yan bisa melihat ada lapisan kristal yang tampak seperti es menutupi setiap bagian tubuh, dan jika seseorang melihat dengan hati-hati maka dirinya akan menemukan bahwa ini bukan hanya kasus di luar tubuh saja, bahkan bagian dalam tubuh juga ditempati oleh tubuh kristal semacam ini, sehingga dengan kata lain Xian si bocil Lucknoth telah berubah menjadi tubuh kristal yang tidak memiliki kehidupan. Mata Xiao Yan pun mengeras di atas altar hingga beberapa saat kemudian dirinya akhirnya menghembuskan nafas dalam-dalam, karena dengan penglihatannya maka dirinya secara alami dapat mengatakan bahwa tidak ada kekuatan hidup di tubuh Xian si bocil Lucknoth pada saat ini, dan jika dirinya tidak dapat merasakan sedikit fluktuasi spiritual yang familiar maka kemungkinan dirinya akan berpikir bahwa Xian si bocil Lucknoth telah meninggal dan bertemu dengan Yang Maha Esa. Ketua Zuli di samping Xiao Yan juga menghela nafas dan berkata bahwa ini adalah pemadatan energi, dan energi buah asal naga Phoenix benar-benar terlalu menakutkan, karena itu memadat dan memenuhi setiap bagian tubuh dari Xian si bocil Lucknoth, dan jika Xian si bocil Lucknoth tidak dapat menyerap energi ini maka dirinya akan selamanya berada dalam keadaan seperti mayat hidup. Meskipun Xiao Yan sadar kekuatan tetua di depannya sangat menakutkan, namun dirinya masih tanpa sadar berteriak bahwa mereka semua benar-benar terlalu ceroboh, karena jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik maka Xian si bocil Lucknoth mungkin akan kehilangan nyawanya. Tetua Zuli pun tersenyum pahit dan segera menggelengkan kepalanya saat mendengar teriakan dari Xiao Yan, namun dirinya tidak mengatakan apa-apa dan kemungkinan dirinya juga merasa menyesal. Kemudian tidak lama Hei King juga segera berkata bahwa Xiao Yan juga tidak boleh menyalahkan tetua ketiga, bahkan suku naga Void kuno hanya menemukan buah asal naga Phoenix beberapa kali, oleh karena itu mereka benar-benar tidak memahaminya dan hal seperti itu terjadi karena kurangnya pemahaman mereka. Xiao Yan tampaknya telah mengingat sesuatu saat dirinya tiba-tiba bertanya, apakah buah asal naga Phoenix telah berhasil diserap sebelumnya? Tetua Zuli pun mengangguk kemudian berkata, bagaimanapun juga itu hanya berhasil diserap 2 kali,
dan satu didapatkan oleh Heaven Phoenix. Oleh karena itu suku Heaven Phoenix menghasilkan orang yang sangat kuat selama periode waktu itu, bahkan suku naga Void kuno benar-benar ditekan oleh mereka. Namun untungnya beberapa ratus tahun suku naga Void kuno mereka akhirnya memperoleh buah asal naga Phoenix dan berhasil membalikkan keadaan. Namun selama pertempuran berdarah terakhir antara kedua suku, membuat kedua ahli tersebut yang memiliki garis keturunan yang sangat kuat akhirnya mati bersama, dan sejak saat itu suku Heaven Demon Phoenix mulai menghilang secara bertahap, sedangkan buah asal naga Phoenix tidak muncul lagi dan dirinya telah melihatnya untuk pertama kalinya dalam hidupnya pada saat ini. Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan segera menghela nafas. Tentu dirinya mengerti bahwa terjerat dalam masalah ini benar-benar tidak ada gunanya. Setelah itu Xiao Yan pun bertanya, bagaimanakah cara mereka bisa menyelamatkan Ziyan si bocil Luknut pada saat ini? Zuli pun segera berkata, energi padat semacam ini dibentuk sangat keras, bahkan dirinya juga tidak dapat mematahkannya, apalagi jika rusak energi ini akan terbuang percuma. Xiao Yan pun segera bertanya, apakah tetua Zuli masih repot memikirkan energi sampai saat ini? Zuli pun tertawa getir dan berkata bahwa Xiao Yan tidak menyadari situasi suku naga Void kuno pada saat ini, karena mereka saat ini sangat membutuhkan pemimpin suku yang memiliki garis keturunan kerajaan yang mampu mengendalikan situasi. Xiao Yan tercengang ketika dirinya mendengar perkataan tersebut, lalu dirinya pun segera bertanya, apakah yang telah terjadi? Karena yang dirinya tahu jika suku naga Void kuno benar-benar sangat kuat, lantas situasi apa yang mereka hadapi dan menyebabkan mereka semua merasa sulit untuk dihadapi? Zuli ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan, dan sesaat kemudian dirinya akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, teman kecil Xiao Yan dan suku naga Void kuno mereka memiliki hubungan yang cukup dalam. Oleh karena itu saat ini tidak apa-apa untuk memberitahu Xiao Yan, jadi pulau naga kuno yang Xiao Yan lihat sekarang sebenarnya bukan pulau naga kuno yang lengkap, justru sebaliknya itu hanya seperempat dari pulau naga kuno yang asli. Xiao Yan pun terkejut dan bereaksi dengan cepat sebelum akhirnya bertanya, bagaimana dengan 3 bagian lainnya? Zuli pun segera menjelaskan bahwa suku naga Void kuno dibagi menjadi 4 kelompok tidak lama setelah ayah Ziyan si bocil Luknut menghilang, lalu pulau naga Void kuno juga telah dibagi menjadi 4 dan masing-masing di antara mereka hanyut di dalam kekosongan ini, sehingga dengan kata lain suku naga Void kuno yang Xiao Yan lihat sekarang sebenarnya tidak utuh, bahkan sesekali keempat pulau naga akan bertemu di alam kosong. Dan pada saat itu mereka pasti akan bertukar pukulan karena kepala 3 pulau lainnya semua ingin mendominasi suku naga Void kuno, namun ada sedikit perbedaan dalam kekuatan mereka, oleh karena itu suku naga Void kuno masih tetap dalam keadaan terbelah setelah bertahun-tahun. Xiao Yan pun segera bertanya dengan lembut, apakah 3 pulau lainnya juga memiliki naga Void kuno dengan garis keturunan kerajaan? Zuli pun segera menjelaskan bahwa mereka hampir tidak bisa dianggap memilikinya, namun garis keturunan mereka jauh dari semurni yang dimiliki oleh Ziyan si bocil Luknut. Lalu alasan mengapa mereka sangat ingin Ziyan si bocil Luknut menyerap buah naga Phoenix adalah karena mereka berharap dirinya akan merevolusi secepat mungkin. Setelah mendengar hal itu Xiao Yan pun segera mendapatkan pemahaman yang tiba-tiba di dalam hatinya. Dan tidak heran naga Void kuno tetap tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun ini, karena hal itu bukan karena mereka suka, namun justru sebaliknya hal itu karena konflik internal yang menyebabkan mereka tidak dapat mengalihkan perhatian mereka. Xiao Yan pun bergumam, sungguh tidak terduga bahwa suku naga Void kuno masih memiliki rahasia seperti itu, namun kemampuan mereka untuk menyimpan rahasia benar-benar sangatlah bagus. Karena hampir tidak ada faksi di benua ini yang menyadari konflik batin dari suku naga Void kuno ini.